alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nama saya Haliza Metasya. Saya ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat. Jadi di sini saya akan mengambil tokoh filsafat, yaitu Cicero. Cicero atau lebih dikenal dengan Marcus Tullius Cicero lahir pada tanggal 3 Januari 106 sebelum Masehi, dan beliau meninggal pada tanggal 3 Desember pada tahun 43 sesudah Masehi. Beliau juga mempunyai keterampilan yang handal seperti dalam bidang retorika, pengacara, dan penulisan. Beliau juga dikenal sebagai ahli dalam pidato berbahasa Latin. Beliau juga merupakan tokoh besar mazhab filsafat yang populer pada saat itu, yaitu pada abad 4 sebelum Masehi dan pada abad 2 sesudah Masehi. Pemikiran Cicero lebih banyak merujuk pada pemikiran hukum dan tata negara. Cicero juga merupakan tokoh filsafat periode akhir yang lebih dikenal dengan Stoa Romawi. Kegagalannya menyebabkan perang sipil yang menghancurkan Republik Romawi. Tulisannya meliputi retorika, pidato, risalah, filsafat, dan politik, surat-surat lainnya. Dan Cicero juga dikenal sebagai negarawan yang berusaha menegakkan prinsip-prinsip Republik dalam perang sipil. Cicero memulai belajar filsafat pada tahun 79 sampai dengan pada tahun 77 sebelum Masehi. Pada saat itu ia mulai pergi perjalanannya ke Yunani untuk belajar ilmu retorika. Cicero juga belajar di akademi yang ada di Athena. Beliau pada saat itu juga belajar 4 aliran ilmu filsafat pada masa itu, selain 17 fragmen lain karya-karya filsafat. Cicero sendiri mempunyai karya-karya yang sangat terkenal yang tertulis dalam pidatonya, yaitu 57 tulisan. Dan karya-karya Cicero tercatat hingga 800, kurang lebih hingga 800 tulisan, dan masih tersimpan hingga sampai saat ini. Cicero juga menerbitkan puisi-puisi dari bahasa Latin. Dan Cicero juga mempunyai karya-karya lainnya yang terkenal, yaitu seperti Akademi, Fabinus, Testulan, Disputation, Deorum, Divination, Fato, Felicis, dan Amictia. Sebagai seorang filosof yang terkenal, Cicero mempunyai karya-karyanya yang lebih banyak, dan di antara karya-karya yang pertamanya yaitu De Republica, di mana isinya berjudul tentang tulisan-tulisan tafsiran tentang sejarah-sejarah Romawi yang diteropong dengan sudut pandang teori republik. Filsafat bisa diartikan sebagai studi konsep tentang fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, dan dijabarkan dengan konsep yang mendasar. Dan beberapa ahli juga mengemukakan tentang pengertian filsafat, yaitu menurut Cicero. Menurut Cicero, filsafat itu adalah ibu dari seni dan merupakan seni dari kehidupan. Dan adapun ciri-ciri filsafat secara umum, yaitu filsafat itu tidak bersifat universal, dan filsafat itu tidak bersifat faktual, dan berhubungan dengan nilai, serta berhubungan dengan arti, dan memiliki implikatif. Itu ciri-ciri filsafat secara umum. Dan filsafat sendiri juga memiliki cabang-cabangnya, yaitu ada beberapa cabang. Yang pertama cabang epistemologi, dan yang kedua cabang metafisika, dan yang ketiga cabang logika, dan yang keempat cabang etika, dan yang kelima cabang estetika, dan yang terakhir itu yaitu cabang filsafat ilmu. Dalam mempelajari ilmu filsafat memiliki tujuan tertentu, yaitu yang pertama agar manusia menjadi lebih terdidik, dan yang kedua agar manusia menjadi lebih bijaksana, dan yang ketiga agar manusia memiliki pandangan yang luas, serta yang keempat itu agar manusia dapat berpikir sendiri, dan yang kelima itu ada tujuannya untuk agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Dan adapun tujuan filsafat lainnya yaitu agar manusia dapat mendalami dan memahami sumber hakikat-hakikat yang ada pada kehidupan. Jadi selain untuk mempelajari ilmu filsafat juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Mengapa kita harus belajar filsafat? Karena ada fungsi-fungsinya, yaitu untuk membentuk sifat kritis dalam diri kita sendiri, dan sebagai pemecah masalah baik dalam kehidupan ataupun dalam hal-hal lainnya. Dan filsafat juga membantu juga untuk kemampuan analisis dalam diri kita, dan
juga menambah pengalaman dalam kehidupan. Jadi teman-teman, seperti yang tadi sudah saya jelaskan beberapa tentang pengertian filsafat dan tokoh-tokoh filsafat lainnya, serta fungsi-fungsi filsafat dan tujuan filsafat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.